saudara. Begitu. Baik, Bapak, Ibu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini kita dihadapkan dilema yang luar biasa. Di satu sisi, kita sedang dilanda COVID-19. Di satu sisi, pengajian juga dibatasi. Di sisi yang lain, masjid juga dibatasi ya. Di satu yang lain, pengajian juga belum boleh dimulai. Saat yang bersama juga tablik akbar tidak diizinkan, bahkan yang sudah ada dibubarkan. Begitu juga kantor-kantor harus Zoom, meeting, jarak jauh. Begitu juga pertemuan-pertemuan harus ditunda. Ya. Begitu juga pelatihan-pelatihan ditiadakan. Namun hanya satu yang boleh, yaitu pilkada. Ya Allah, ya Rabb, apa yang terjadi di negeriku? Wow, ada apa ini begitu ya? Wow, ada apa ini gitu kan ya? Ada apanya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita suara terdengar kan? Ada siapa di sana? Suara saya terdengar, San? Ya, Babe, selamat datang, selamat gabung. Alhamdulillah Ya. kita bisa Alhamdulillah. tasamuh Baik. digital nih, Be. Tasamuh digital, persamuhan digital nih, Be. Jadi memang cakep. yang ini, Be, langsung saja ya, karena memang kondisi ini darurat ya. Jadi kita saja ke intinya, bagaimana ini kita menghadapi pilkada supaya berjalan dengan baik menurut protokol kesehatan begitu, Be. Ya, yang kami kritisi itu tadi itu adalah pemerintah kita. Semuanya boleh kecuali pilkada. Ya. Semua boleh kecuali pilkada. Nah, baik, terbalik aja, Din. Jadi teman-teman sekalian, namun kita sebagai rakyat ya telah diputuskan pilkada harus tetap berjalan dan berlangsung. Maka pilihan kita adalah ya apa boleh buat, itulah maunya pemerintah. Karena itu maunya pemerintah, maka kita pun akhirnya menjalankan gitu ya. Nah, baik, terus ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terus. Maaf sambil ngarahin pengemudi. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Namun sekali lagi saya katakan ini sudah terjadi dan sudah diputuskan untuk tetap berlangsung. Nah, bagaimana ini kalau sudah tetap berlangsung dan diputuskan? Nah, inilah satu kontroversial yang harus kita hadapi bersama. Apakah waktunya kita kasih pelajaran kepada pemerintah untuk tidak ikut pilkada? Karena pemerintah sendiri yang melarang semua pertemuan, perkumpulan, ya, pengajian, bahkan tablik akbar, dilarang semua kecuali pilkada gitu. Bahkan pemerintah juga telah memutuskan untuk meeting Zoom jarak jauh, kantor itu online dan seterusnya. Tapi hanya pilkada yang diperbolehkan. Alangkah baiknya kalau pilkada ditunda. Namun ternyata pilkada tak ditunda. Kalau tak ditunda, maka kita minta kepada pemerintah untuk tidak ada acara kumpul sebagaimana arahan dari Bapak Polisi. Tidak ada acara kumpul-kumpul, tidak ada acara dangdutan, tapi kenyataannya adalah banyak para calon wakil rakyat bikin dangdutan dalam pandemi yang luar biasa ini. Akhirnya kita pun mengusulkan sekali lagi kepada pemerintah untuk taat aturan dong. Yang taat aturan bukan cuma rakyat, yang taat aturan juga pemerintah. Maka kita mengusulkan keberlangsungan pilkada itu dilanjutkan dengan cara dialog. Ya, dialog. Dialog itu akan diadakan dengan sangat baik dan sangat indah. Dialog mesti kita adakan. Dialognya itu debat antara calon yang akan bertanding gitu. Dialog harus diadakan dengan tempat terbuka. Disaksikan semua orang. Dialog tidak boleh pakai amplop yang tertutup karena setutup-tutupnya amplop pasti bocor. Dialog diadakan di kampus-kampus, diadakan bersama para rektor dan para mahasiswa bebas bertanya apapun tanpa rekayasa, tanpa amplop tertutup yang dibuka.
dan semuanya juga tanpa teknologi yang bisa mendengarkan jawaban bocoran dengan microchip yang ada di telinga. Nah, apabila demikian kita akan punya calon wakil rakyat yang berkualitas, yang bagus, yang cerdas, yang merupakan perwakilan dari rakyat. Hari ini kita saksikan betul-betul bahwa Omnibus Law pun terjadi, Cipta Karya pun terjadi, padahal rakyat menolak begitu. Inilah sekedar sentilan-sentulan dari saya sebelum kita lanjutkan ke diskusi yang makin menarik. Demikian dulu sampai di sini, mari kita lanjutkan. Pertanyaan dan tanya jawab serta tanggapan dibutuhkan untuk semua. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Beh. Jadi langsung pendek tapi ke sasaran begitu ya. Jadi memang apa boleh buat karena pilkada harus berlangsung, the show must go on gitu ya Beh ya. Tetapi harus memenuhi protokol kesehatan, dan tadi ada solusi yang menarik gitu. Tawaran dialog gitu. Kita tinggal memikirkan bagaimana teknisnya ya, supaya protokol kesehatan kita jalani gitu, Beh. Betul. Jadi intinya saya ingin penegasan, Beh. Pilkada must go on ya, artinya gitu. Apa boleh buat gitu. Keputusannya. Iya. Ya, kita kalau harus, saya ditanya, kalau saya pribadi ditanya apakah Babe ikut, oh saya tidak akan ikut. Tidak akan ikut. Ya, baik. Ini kebetulan karena memang darurat. Jadi perkenalannya sambil jalan saja. Kebetulan sudah hadir juga akademisi kita nih di Sukabumi, Pak Ai Abdullah. Gitu. Nah, tampaknya langsung saja Pak Ai Abdullah. Kita nanti perkenalannya belakangan ya. Jadi nanti belakangan karena kita ini saja. Saya. Betul, lihat kondisi. Lanjut. Silakan Pak Ai Abdullah untuk menyampaikan pandangannya. Iya. Lanjut ya, silakan. Halo, sudah terdengar? Sudah terdengar jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim. Yang pertama saya sampaikan pada Babe, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Awal pemikiran dan tentunya harapan publik ya. Amin, Pak Hormati panitia. Salam kenal ya. Terima kasih panitia sudah memberikan kesempatan di Zoom meeting hari ini. Tadi melengkapi kegelisahan yang disampaikan oleh Babe tadi. Sesungguhnya ini kegelisahan publik ya. Ketika dihadapkan pada dua fenomena, di satu sisi kita berhadapan dengan beberapa pembatasan ya. Ada yang skalanya besar gitu, bahkan ada pembatasan agak diselimpit gitu, skala kecil gitu atau skala terbatas. Kemudian kita digeser kepada beradaptasi dengan kebiasaan baru gitu. Ya, di sisi lain kita melihat fenomena ada aktivitas yang masif ya, se-Indonesia terjadi di 270 daerah kabupaten kota, dan ada beberapa pilkada provinsi begitu. Dan kita memang melihat ada fenomena pergerakan publik, kerumunan besar gitu ya. Kemudian juga ada fenomena di mana masyarakat terkonsentrasi pada satu wilayah, satu titik, dan ini berbarengan dengan euforia yang luar biasa gitu. Nah, ini sebetulnya mengundang kegelisahan kita bersama ya. Di satu sisi kita harus mengikuti peraturan, dan bahkan beberapa daerah sudah mengenakan sanksi-sanksi daerah ya, baik itu sanksi peringatan, termasuk ada push up, menyanyikan Indonesia Raya dan sebagainya. Karena apa? Nah, terkait ketaatan terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain kita juga memasuki fase di mana ini adalah amanah undang-undang ya. Kemarin kita menyaksikan bersama diputuskannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota serentak. Bahkan
bukan hanya serentak, karena kemarin kita mengalami penundaan sekitar 3 bulan, sehingga istilahnya menjadi serentak lanjutan, kira-kira begitu, karena sempat ditunda. Punten. Tapi Pak Ayu Iya. setuju nggak pilkada diadakan? Atau setuju usulan saya dirubah jadi dialog? Gimana? Halo? Pak Ayu setuju nggak usulan saya tidak ikut pilkada? Satu opsinya, serukan juga kepada seluruh rakyat se-Indonesia tidak ikut pilkada, sehingga pemerintah punya kena kita kasih pelajaran gitu. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua tetap diadakan, namun tidak ada kumpul, yaitu dialog di kampus-kampus, dialog bertanya langsung, nggak pakai amplop, nggak pakai bocoran. Para dosen dan mahasiswa langsung bertanya kepada calon. Begitu. Kira-kira Pak Ayu setuju nggak nih? Opsi 1 atau opsi 2? Oke ya. Sudah ketuk ya dan disahkan. Nampaknya opsi Babe yang relatif membuka ruang publik adalah opsi kedua tuh, Be. Kita setuju konstitusi ini kita implementasikan dan kita ikuti, tentu dengan pengetatan itu. Dibukalah dialog lebih sehat, kemudian tetap menunaikan protokol kesehatan. Karena memang kita juga tidak pilkada ini kita hold gitu ya, kita tahan dulu, lalu kepastiannya sampai kapan. Tetapi yang terpenting poinnya adalah tingkat ketaatan kita terhadap protokol kesehatan. Nah ini yang menurut saya perlu energi banyak ya, terutama di penyelenggara pemilihan umum di daerah, dan sinergitasnya antara penyelenggara pemilihan atau KPU, Bawaslu dengan pemerintah daerah, karena ada 2 paket kebijakan yang harus kita kawal. Satu, paket pemilunya itu sendiri yang dia harus berjalan di track undang-undang dan peraturan di bawahnya. Yang kedua, protokol kesehatannya. Karena protokol kesehatan itu domainnya di daerah adalah pemerintah daerah, makanya penyelenggara pemilu di daerah menurut saya ini harus lebih intens mengkomunikasikan langkah-langkah teknis penyelenggaraan pilkada di daerah dengan pemerintah daerah ya gitu. Terlepas dari itu, barangkali saya ingin mencermati bahwa yang terpenting, karena ada 2 poin nih kalau saya lihat temanya. Pertama adalah penyelenggaraan pilkada yang bersih, ya. Yang kedua, penyelenggaraan pilkada yang sehat di masa pandemi. Jadi ada 2 item nih kalau saya lihat tagline judul dari panitia ini. Terkait yang bersih, saya ingin agak menyikapi dulu bahwa pilkada yang bersih tentu pilkada yang terhindar dari praktek-praktek inkonstitusional. Tadi yang Mbak Be sampaikan, tidak boleh ada abuse of power dalam pilkada. Gitu ya. Kemudian kita harus pastikan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang netralitas ASN itu harus pasti terlaksana dan harus ada pengawasan yang ketat. Dan tentunya ada kesadaran dari ASN itu sendiri tentang amanah Undang-Undang 5 2014 tentang ASN ini. Kemudian yang tadi tidak boleh ada amplop mengamplop atau sogokan atau money politik ya. Money politik tentu dalam skala yang skala yang agak rumit adalah ya money politik di fase rekrutmen calon kepala daerah ya, bukan hanya money politik menggerakkan publik untuk memilih siapa gitu. Ini rekrutmen partai politik terhadap calon kepala daerah itu harus transparan sebetulnya. Dan harus dipastikan tidak ada praktek money politik yang tadi yang inkonstitusional sendiri. Kemudian yang selanjutnya bersih dalam konteks pilkada menurut saya adalah tidak ada penghadangan atau penghambatan baik secara langsung maupun tidak terhadap hak pilih publik begitu. Ini harus dipastikan setiap masyarakat yang menurut peraturan perundang-undang memiliki hak untuk menyampaikan hak pilihnya. Hak pilih itu kan 2 ya, hak dipilih dan hak memilih begitu. Artinya siapapun berhak untuk menawarkan diri sebagai kandidat dan siapapun berhak untuk menyampaikan pilihannya terhadap kandidat yang ditawarkan. Kemudian yang selanjutnya bersih dalam praktek pilkada adalah terhindarnya pelanggaran. Apa yang disebut dengan undang-undang itu yang sehingga bisa membatalkan calon terpilih adalah
pelanggaran yang terlaksana secara struktural, apalagi itu sistematis, terus masif begitu. Nah ini praktek-praktek seperti tadi, abuse of power, netralitas yang tidak terjadi, praktek manipolitik, kemudian penghambatan terhadap hak pilih publik, kemudian praktek pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur itu, ini harus terbebas dari ini praktek pilkada itu. Itu yang menurut kita berharap ya di pilkada ini berjalan dengan bersih. Tapi kemudian yang menarik di pembahasan siang hari ini adalah sehat. Nah, bagaimana caranya pilkada ini bisa sehat? Pada saat yang sama, Presiden juga sudah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan saja sekadar kasus pandemi gitu, bukan hanya sekedar kasus kesehatan, tetapi juga sudah dirilis oleh Bapak Presiden sebagai bencana nasional non alam ya. Artinya daerah-daerah yang hari ini terutama yang menyelenggarakan pilkada harus menyimpan pilkada ini dalam ruang bencana. Begitu. Dia harus memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada sebagai amanah konstitusi ini melalui pendekatan penanggulangan bencana. Dalam bencana itu paling tidak ada tanggap darurat kemarin kita sudah lalui. Ya sekarang adalah rehab rekonstruksi pasca bencana COVID ini. Sebab COVID ini bukan hanya berdampak kepada bencana ekonomi sosial ya, termasuk mungkin sekarang sudah mulai nyasar-nyasar ke praktek hukum. Oleh karenanya politik, teman-teman, maaf. Jadi bencana COVID ini harus segera direspon oleh pemerintah daerah sebagai bencana non alam dan harus disiapkan segera recovery-nya, rekonstruksinya pasca bencana COVID ini. Tapi pada saat yang sama, saat pemerintah daerah harus menyiapkan itu, rekonstruksi ekonomi, rekonstruksi sosial pasca COVID ini, karena kan gelombang pertumbuhan ekonomi daerah juga rata-rata mengalami minus 1 digit ya, sebagaimana pertumbuhan ekonomi nasional, yang itu bisa kita lihat dengan angkatan kerja yang hari ini sedang mencari lapangan kerja semakin tertutup. Mereka yang sudah bekerja pun relatif berhenti dari lapangan kerjanya karena PHK. Kemudian pelaku ekonomi makro, terutama yang mikro, itu mengalami pelambatan, ya, kelesuan. Dan ini kalau dibiarkan dalam waktu jangka lama kan akan menambah konflik baru. Nah itu barangkali fenomena hari ini yang kita alami adalah pilkada di masa seperti tadi. Nah, tinggal sekarang karena konstitusinya sudah dibuat, sudah disahkan, nah, bagaimana pilkada ini must go on. Gitu. Maka yang menurut saya yang perlu diperhatikan adalah pengetatan pelaksanaan pemilu kada. Dan saya melihat di peraturan KPU 13/2020 itu ada pasal khusus, klausul khusus yang menurut saya ini tidak biasa, ya tidak biasa karena di pasal di peraturan KPU sebelumnya terkait pilkada nggak ada poin itu. Hari ini ada poin khusus yang menekankan tentang protokol kesehatan dalam peraturan KPU dalam penyelenggaraan pemilu kada daerah itu. Mulai dari pendaftaran, pengambilan nomor urut hingga masa kampanye itu diatur betul bagaimana pelaksanaan pilkada dari sejak pendaftaran hingga nanti pemungutan suara dan penghitungan suara itu ada ketaatan terhadap protokol kesehatan. Karena ini adalah protokol kesehatan yang sudah diratifikasi menjadi PKPU, maka pelanggaran terhadap protokol kesehatan juga akhirnya menjadi pelanggaran pilkada gitu. Yang semula ya pelanggaran biasa di daerah ya tergantung peraturan daerah, di push up atau bayar berapa ribu gitu. Kalau kemudian terjadi pelanggaran di pilkada, ya otomatis menjadi pelanggaran pilkada juga, hanya mungkin nanti fase-fase hukumannya apa peringatan tertulis, kemudian Bawaslu bertindak terhadap calon atau kandidat atau tim. Nah, itu yang menjadi pencatatan tertentu saya. Nah, tinggal yang baik. Menurut saya sementara itu aja dulu lah, Kang ya. Sudah ada yang angkat tangan nih mau tahan ingin bertanya. Pak Aab silahkan langsung saja diambil alih mic-nya. Langsung. Silakan. Lanjut. Saya selalu menyimak semua. Cuman Pak Ayi tadi belum ngasih keputusan. Pak Ayi setuju opsi 1 atau opsi 2? Oh ya, mana? Oke ya, pertanyaannya ya.
Karena Babe tadi memberikan dua opsi. Karena Babe tadi memberikan dua opsi. Opsi pertama, protokol kesehatan yang sangat ketat. Babe Haika tadi sudah memberikan saran bagaimana si calon-calon bupati maupun gubernur ini tidak usahlah ada kumpul-kumpul massa di tempat-tempat terbuka ataupun tempat-tempat tertutup yang mengundang banyak massa, akan tetapi cukup dengan adanya dialog di kampus-kampus. Nah, kalau istilah kata Sunda, Babe, jangan sampai masyarakat meli ucing di karung gitu loh. Paham gak, Be? Beli kucing dalam karung gitu ya. Nah, hari ini masyarakat tentunya sangat pengen sekali untuk bertatap muka, bertemu langsung dengan calon-calon itu, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Nah, bagaimana teknisnya yang bagus kalau mau mau melaksanakan itu dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan? Coba kasih wejangan oleh Babe juga Pak Ayi. Pak Ayi itu satu kubu dengan saya. Agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pilkada yang terkait dengan PKPU 13 itu. Itu saja. Terima kasih Babe. Salam takdim saya buat Babe Haika dan Pak Ayi. Be, langsung saja Be sama Ustadz Ayi nih. Nanti langsung direspon saja. Salam takdim semua. Babe, langsung saja Be. Baik. Nah, karena kali ini pemerintah udah kebangetan. Lain halnya kalau umpamanya kita tidak dilanda, ya. Ini ratusan triliun telah keluar untuk COVID. Harusnya berhasil, sebagaimana negeri-negeri lain yang sudah turun. Tapi kita ini masih menanjak. Ini namanya pembunuhan massal. Ini namanya COVID di tengah wabah, gitu loh. Ya, maaf, ini namanya pilkada di tengah wabah COVID, gitu. Nah, jadi kita mau mengetuk nurani pemerintah. Ini kenapa sampai maksain kayak begini? Karena toh dengan atau tanpa pilkada, dengan ada yang sekarang berjalan aja dulu gitu loh. Masalahnya apa? Masalahnya kita tidak boleh kumpul. Kenapa pemerintah boleh gitu loh? Masalahnya kita nggak boleh bikin tablik akbar. Kenapa pemerintah boleh? Kita nggak boleh bikin pengajian. Kenapa pemerintah boleh? Kita nggak sholat berjamaah dibatasin. Kenapa pemerintah boleh? Kita mau bikin rapat saja nggak boleh, pemerintah boleh. Pelatihan saya di hotel dibatasin, pemerintah boleh. Dan begitulah kurang lebih. Apa yang terjadi seperti ini? Oke. Namun karena sebagai rakyat kita tidak bisa berbuat banyak. Pemerintah telah menetapkan kalau pilkada tetap harus berlangsung apapun resikonya. Ya udah, resikonya kita tanggung bersama, yaitu meledaknya angka COVID-19. Oke, itu kita tanggung bersama. Sebelum pilkada akan ada penyuntikan massal, seluruhnya disuntik vaksin. Oke lah, silahkan, itu antisipasi. Tapi boleh dong, supaya win-win situation. Ya udah, jangan pakai kumpul gitu loh. Tetap ada dialog untuk pilkada. Seperti tadi dikatakan, tidak beli kucing dalam karung. Berani nggak tuh pilkada begitu? Dulu saya usulkan berdebat itu, nyata nggak ditanggapin tuh sama kubunya Pak Jokowi pada waktu saya berada di waktu ini zaman dulu ya, waktu saya berada di juru bicara daripada Pak Prabowo. Nggak usah lah pakai pilkada amplop segala, taruh aja di tengah-tengah kampus tuh Pak Jokowi sama Pak Prabowo, di UI, di UGM, di Unpad, ya, di universitas, semua ditaruh di Banjarmasin, di Balikpapan, di Pontianak, semua ditaruh aja rame-rame. Dosen tanya, mahasiswa tanya, rektor tanya, berani nggak seperti itu? Nah, pilkada yang sekarang begitu, kita biasakan, dewasakan, bahwa kita jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadinya kayak begini kan, presiden, menteri, DPR,